Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan pada hari ini kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa salat Jumat bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di akhir hidup kita tetap membawa iman dan Islam, menjadikan orang yang husnul khatimah. Selawat seiring salam kita sampaikan, kita wasilakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaat beliau, dengan kita berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari Nabi yang Allah ridhoi. Semoga kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya khatib berwasiat, wabil khusus bagi diri khatib sendiri dan umum bagi jamaah sekalian, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan situasi apapun, senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita dikabulkan, hajat kita dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya seorang hamba selama ia belum berada di dalam sakratul maut atau dalam tenggorokan.
Kita adalah manusia yang Allah ciptakan dengan keluh kesah. Allah ciptakan manusia dengan sempurna dan sempurna. Allah ciptakan manusia mempunyai akal, mempunyai nafsu dan anggota tubuh yang lengkap. Setelah Allah ciptakan manusia seperti kita, dalam perjalanan hidup kita tidak terluput dari perbuatan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dosa itu kita lakukan. Tapi tatkala kita melakukan dosa pun kita lupa akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kala kita lupa dengan dosa yang kita perbuat setiap hari. Baik dosa yang kita tidak sengaja ataupun kita sengaja. Usia makin bertambah. Usia makin bertambah, makin lemah hidup kita. Tatkala kita masih muda, masih gagah untuk kesana kemari beribadah kepada Allah, dekat ke masjid, jalan jauh ke masjid pun kita jalan, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Harapan hidup kita dengan baik, yaitu harapan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Nggak ada orang bercita-cita menjadi orang yang suhul khatimah. Sebajingan apapun, semaksiat apapun, sebanyak dosa apapun manusia, tidak ada yang berkata saya mati pengen suhul khatimah. Pasti dia akan mengharap yaitu husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya malaikat Jibril memberikan salam, memberikan informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan Jibril informasi kepada Rasulullah? Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam dan memesankan bahwa barang siapa dari umatmu bertobat dan 1 tahun sebelum meninggalnya, diterimalah taubatnya, kata malaikat kepada Rasulullah. Jadi 1 tahun kita sudah bertobat karena dosa banyak, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tempo 1 tahun untuk umatku adalah panjang karena kealpaan dan harapan panjang yang menguasai mereka, jawab Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, nggak perlu 1 tahun lamaan. Lalu Jibril pergi lagi dan kembali bertemu Rasulullah SAW dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertobat sebulan sebelum matinya seseorang, dia diterima tobatnya. Tapi jawab Rasulullah, 1 bulan masih panjang bagi umatku. Itu kata Rasulullah SAW. Dan pergi lagi Jibril untuk kembali membawa pesan bahwa Allah menerima taubat hambanya 1 hari sebelum ia mati. Hai Jibril, sabda Rasulullah SAW, 1 hari masih panjang bagi umat. Lalu Jibril pergi kembali dan membawa firman Allah, hai Muhammad, Tuhanmu berfirman bahwa barang siapa berbuat taubat 1 jam sebelum kematiannya, diterima taubatnya. Maka kata Rasulullah, masih panjang 1 jam. Maka berangkat lagi Jibril menghadap Allah dan kembali berkata, hai Muhammad, Allah menyampaikan salam dan Allah berfirman, Man wada jami'u umurihi fi ma'asi wa lam yarji
ila qabla mauti. Barang siapa yang menghabiskan semua umurnya, hidupnya umurnya diperguna dalam berbuat maksiat dan tidak kembali kepadaku, minas sanatin aw syahrin aw yaumin aw sa'atin hatta balagha ruhul hulku. Barang siapa yang habiskan semua umurnya untuk maksiat, tidak kembali kepadaku setahun, sebulan, sehari, atau 1 jam sebelum matinya sampai detik sedia sakaratul maut, ruhnya sudah ditenggorokan dalam keadaan ia tidak dapat mengucapkan taubat kepada Allah dan permintaan ampun dengan lidahnya. Artinya ketika sudah satu saatnya dia bertobat kepada Allah, kata Rasulullah, setahun lama, 1 jam lama, kalau dia masih ada, ruhnya ditenggorokan dan berbalik dia mengucapkan walaupun di dalam hati, wadamun bi qalbihi qad ghafirlat lahu, tetapi merasa menyesal dengan hatinya, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut. Sungguh sayangnya Allah kepada kita dan umatnya Rasulullah SAW. Kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekerongkongan kita sebelum ruh Allah cabut, masih diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Memohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak terasa usia kita sampai di mana. Kita tidak tahu kapan Allah cabut umur kita. Apa setelah sholat Jumat? Apa setelah kita kembali di rumah Allah akan cabut kita? Kita nggak tahu, ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita bermanfaat, umur kita berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, banyaklah kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah kita mohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah agar apa? Dosa yang kita miliki, dosa yang kita perbuat, disengaja ataupun tidak disengaja, pasti akan dibalas oleh Allah. Dan kita bertobat pun, maka akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kita berharap sering kita Allahumma awid alaina bi taubatan qablana. Ya Allah, mudahkanlah, gampangkanlah, matikanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, dan sebelum maut kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak boleh memvonis, kita tidak boleh mengharap, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci orang yang belum bertobat kepada Allah. Pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, tatkala dia kembali kepada Allah dengan jalan yang benar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya hikmah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menurunkan keberkahan dari langit, yaitu hujan yang senantiasa kita tunggu-tunggu. Yang kedua, Allah akan memberikan harta yang banyak tatkala kita sering beristighfar, sering berbuat tobat kepada Allah. Kenapa? Dengan banyak kita bertobat, dengan banyak kita dekat dengan Allah, dengan banyak kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kecil Allah ampuni, yang besar Allah ampuni, kecuali hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah cukup dengan istighfar, hablum minannas kita dengan manusia saling mengikhlaskan, saling memaafkan, saling meridhoi. Ibadah kita banyak, ibadah kita kuat, jika kita sampai biru, kaki
hati kita sampai kapan? Kalau kita masih bermusuhan sama saudara kita bermusuhan sama tetangga kita, bermusuhan sama keluarga kita dan lain sebagainya, jangan harap kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah Allah akan menjanjikan kebun-kebun yang dimana di depannya dengan sungai-sungai, yaitu tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan senantiasa Allah berikan petunjuk, dan Allah jadikan kita orang yang husnul khatimah dan diterima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allah